lahir di Batu-Batu tanggal 21 November 1975. Adapun riwayat pendidikannya yaitu Sekolah Dasar Negeri 199 Atap Parang, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama Negeri 1 Batu-Batu, Sekolah Lanjut Tingkat Atas Negeri 1 Dondri-Dondri, Universitas Negeri Makassar Pendidikan Fisika. Baik, kepada Guru Ta, Ibu Haja Masdani SPD dengan hormat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir, anak-anakku, siswa baru, peserta didik baru, Mandua Sopen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan Matsama pada hari ketiga, tepatnya tanggal 16 Juli 2020 secara virtual, mengingat kondisi negara kita saat ini dalam musibah, yaitu dengan adanya wabah penyakit COVID-19 ini. Tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan taslim kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah. Materi saya pada hari ini yaitu program riset. Program riset ya, materinya ada 4 pengertian riset, tujuan riset, ruang lingkup, dan karakteristik riset. Ya, oke. Riset adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu. Kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut berupa fakta, metode, dan teknik-teknik tertentu. Pwede na yun ayo ars peringhi. Oh, na. Okay. Sudah minta tadi.
Jadi saya ulang ya, riset adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada objek pembahasan tertentu, di mana kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tersebut sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik tertentu. Selanjutnya, ya. Selanjutnya, pengertian riset. Pengertian riset menurut Hopkins adalah suatu pertanyaan atau isu serta menjawab satu pertanyaan atau memecahkan masalah. Jadi, pertanyaan penelitian itu adalah, jadi untuk melakukan sebuah riset, maka pertanyaan itu adalah jiwa raga dari suatu riset itu sendiri. Jadi yang paling penting untuk melakukan riset adalah bagaimana melahirkan sebuah pertanyaan. Dari pertanyaan itu, kemudian mampu menjawab pertanyaan, kemudian memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, pengertian riset menurut Burns 1994 adalah sebuah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Jadi sudah ada istilahnya di sini sistematik. Jadi mulai dari populasi, jadi sebelum melakukan suatu penelitian maka kita meninjau populasinya, tempat melakukan penelitian, siapa saja yang menjadi objek penelitian kita, dan bagaimana men-setting sebuah penelitian atau sebuah riset. Yang ketiga adalah pengertian riset menurut Kerlinger 1986. Riset adalah sistematik terkontrol secara empiris dan investigasi kritis terhadap dalil tentang dugaan hubungan antar berbagai macam fenomena. Maksudnya di sini, sistematik di sini sudah ada jenis data. Jadi ada data yang diambil, kemudian bagaimana data itu diambil, bagaimana data itu dikumpul, dan bagaimana data itu dipilih. Jadi dalam sebuah riset, roh dari sebuah riset itu sebenarnya atau awal dari sebuah riset itu adalah bagaimana memunculkan sebuah pertanyaan. Di mana pertanyaan yang muncul di situ harus satu pertanyaan yang jelas. Jadi pertanyaan, saya ulangi, pertanyaan yang muncul di situ adalah pertanyaan yang jelas, padat, singkat, langsung, to the point misalnya, to the point, jadi langsung pada apa intinya, to the point, dan tentunya tidak berbelit-belit. Artinya, untuk merumuskan suatu pertanyaan, satu judul dalam sebuah riset itu, orang harus langsung tertarik setelah, maksudnya begini, satu kali tarikan nafas misalnya, orang tertarik, oh ini judul risetnya maksudnya bagus. Selanjutnya, jadi sekali lagi saya ulang, pertanyaan memunculkan sebuah judul. Jadi riset, apa ya? Riset memunculkan pertanyaan, roh dari suatu riset itu sendiri adalah pertanyaan. Kemudian
bagaimana membuat pertanyaan itu ya harus padat, jelas, singkat, langsung, to the point, dan tidak berbelit-belit. Artinya sekali tarikan napas, orang langsung tertarik dengan judul kita. Jadi dalam waktu yang sangat terbatas ini, untuk membuat sebuah riset, bagaimana kita menjiwai yang tentunya berawal dari sebuah pertanyaan. Jadi dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita, maksudnya setiap bangun, setiap melakukan pekerjaan, kita sebenarnya bisa memunculkan berbagai macam pertanyaan. Artinya kalau misalnya seorang perempuan ke dapur saat memasak, kemudian melihat ibunya memasak, kemudian menggunakan jari tangan yang dua ruas itu, ya itu bisa saja menimbulkan sebuah pertanyaan yang bisa diteliti. Misalnya, mana, ya maksudnya ini satu contoh ya, ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan, misalnya contoh sederhana untuk melahirkan sebuah judul, sebuah riset. Misalnya, mana yang lebih dipercaya, memasak nasi dengan ruas tangan atau menggunakan alat ukur. Ya, menggunakan garis ukur misalnya. Jadi, orang langsung tertarik ya, selama ini kan kita hanya menggunakan ruas tangan. Nah, bagaimana ruas tangan itu, berapa liter misalnya kandungannya memang itu 2 ruas tangan. Itu kan belum pernah kita ukur selama ini. Tapi selama ini kalau memasak dengan teori mamanya, 2 ruas tangan itu pasti sudah bagus. Tidak lembek, tidak keras, sudah sangat bagus. Jadi itu ya. Nah, dan seterusnya, artinya setiap saat kita saja bisa melahirkan sebuah pertanyaan yang melahirkan sebuah judul. Misalnya ke kantin. Ya, jadi saya hanya memancing bagaimana anak-anakku bisa melahirkan sebuah pertanyaan yang akhirnya masuk ke sebuah judul sebuah riset. Ya, misalnya anak-anakku ke kantin, kemudian makan misalnya apa? Peyek. Ya, peyek. Nah, di situ bisa saja kita munculkan sebuah judul, ya, korelasi kacang tanah dalam rempeyek dengan harganya. Jadi hubungan antara banyaknya kacang tanah dengan harganya misalnya. Atau biasa juga misalnya judul-judul yang lain ya. Jadi selanjutnya saya berharap anak-anak aku ini sebentar saya masuk bagaimana moderator. Nanti saya mau masuk untuk memberi untuk supaya anak-anak yang hadir di sini mampu melahirkan sebuah judul penelitian yang sangat sederhana saja. Jadi contoh yang saya kasih tadi itu sudah beberapa ya. Yang pertama, mana yang lebih dipercaya, memasak nasi dengan ruas 2 jari dengan alat ukur. Yang kedua misalnya studi tentang jumlah kacang tanah dalam rempeyek dengan harganya. Yang ketiga misalnya untung atau buntung simbiosis antara pelajar yang menyiasati tugas sekolah. Atau dalam COVID-19 banyak pertanyaan, maksudnya kita dalam keadaan seperti ini, dalam menyiasati wabah COVID-19, bisa saja kita melakukan satu penelitian misalnya, studi kekuatan doa. Studi kekuatan doa dalam sembuhkan corona. Atau misalnya apakah virus baru corona itu sama dengan SARS yang sebelumnya sudah pernah ada di Indonesia? Atau bisakah misalnya
virus corona itu terdeteksi dari orang yang tidak menunjukkan gejala. Oke. Atau banyak sekali penelitian yang lain. Misal apa? Banyak sekali judul yang bisa dimunculkan dari keseharian kita saja sehari-hari. Orang yang biasanya, misalnya begini, bisa saja begini. Intensitas apa ya? Intensitas bercermin antara anak IPA dengan anak IPS pada Mandua Sopen. Ya, yang mana intensitas bercerminnya lebih banyak, anak IPA kah atau anak IPS? Dan apakah kira-kira, ya seperti itu? Atau yang lagi putus misalnya dengan mantannya, adakah hubungan kenangan dengan mantan dengan gagal move on? Ya, misalnya begitu, adakah hubungan kenangan dengan mantan dengan gagal move on, misalnya. Jadi setelah buka mata saja, setelah kita membuka mata, kita sudah bisa sebenarnya melahirkan sebuah pertanyaan yang memunculkan sebuah judul. Ya, jadi sejak bangun pagi ada adiknya laki-laki dan ada adiknya perempuan, adik perempuannya menjemur handuk, ya laki-laki tidak, ya itu bisa melahirkan sebuah pertanyaan. Kok anak laki-laki tidak memperhatikan misalnya perlengkapan tidurnya, melahirkan sebuah pertanyaan intensitas misalnya dan seterusnya, korelasi hubungan antara si A dengan ini, antara kelas ini dengan kelas ini. Jadi ya itu tadi beberapa contoh. Jadi untuk materi saya cukup saja itu bagaimana kita melahirkan sebuah pertanyaan yang memunculkan, kemudian memuncul di sekolah Pak. Ada di sekolah materi. Bagaimana kita memunculkan sebuah pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melahirkan sebuah judul. Melahirkan sebuah judul atau sebuah riset. Bagaimana Asma, moderator, bisa ke peserta? Saya ingin peserta beberapa orang bisa melahirkan ide sekarang menemukan suatu judul. Ya. Judul sederhana saja dalam keseharian kita. Baik, kepada adik-adik ada yang ingin memberikan jawaban, yaitu membuat suatu judul tentang penelitian sederhana. Apakah itu tadi yang berhubungan dengan memasak nasi dengan menggunakan bros jari atau pengukur? Untung simbiosis siswa yang menyiasati tugas sekolah misalnya, atau adakah korelasi hubungan antara kacang tanah dalam rempeyek dengan harganya dan seterusnya? Atau mana intensitas bercermin antara anak IPA dan anak IPS? Artinya dalam riset di tingkat SMA atau ALE itu masih dalam taraf pembuktian ya, belum dalam taraf menemukan. Misalnya menemukan obat virus, ya itu mungkin penelitiannya di tingkat S1, S2 sampai S3 itu sudah taraf menemukan. Kalau dalam taraf tingkat alia atau SMA itu hanya sebatas dulu ya membuktikan apakah ada pengaruhnya dan seterusnya. Saya kira untuk ya materi saya tidak terlalu banyak, hanya di sini bagaimana melahirkan sebuah judul dalam sebuah riset. Atau selesaikan dulu Asma, baru masuk ke pertanyaan. Ya Bu, kita selesaikan dulu. Nanti sekalian pertanyaannya. Ya, kalau pertanyaannya nanti justru sebaliknya ya, saya menginginkan peserta memberikan judul sederhana, satu sederhana ya.
Jadi yang terakhir adalah ruang lingkupnya. Saya kira ini nanti riset itu tidak lepas dari sebenarnya di sekolah itu ada namanya KIR. Jadi riset itu dan KIR itu tidak lepas. Aplikasinya saya kira ini ada murni, ada terapan, kemudian objektifnya ada deskriptif, exploration, correlation, exponential, dan seterusnya. Ada video yang akan saya tayangkan ya. Saya tayangkan riset atau penelitian-penelitian apa yang sudah pernah diikuti oleh Mandosopen dan tentunya juara-juara apa saja yang sudah pernah dicapai. Silahkan tonton videonya, sambil menonton videonya silahkan anak-anakku membuat suatu judul sederhana ya, judul sederhana atau pertanyaan sederhana yang melahirkan sebuah judul sebagai awal untuk melakukan suatu riset. Ya, tunggu dulu videonya. Alenga di ku yawana ani ya iyo pipa ke dah gayaan itu dulu mam nunggu maaf video mo ya iya ya Ada tapu tadi ya. Iya, Bu, terputar, Mi. Ya, dia nak baca mana ngiru nangis intinya melahirkan Mak, sudah dibayar. bicara. Moderator silahkan ya. Saya kira materi saya untuk hari ini cukup sampai di situ. Jadi sebagai penutup mungkin ada beberapa siswa yang bisa menyampaikan sebuah pertanyaan yang melahirkan sebuah judul sebagai awal sebuah riset.
Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik. Ada jawaban, Bu. Ya, silahkan. Mungkin penelitian tentang kemampuan bertelur ayam yang makanannya dedak dengan ayam yang makanannya jagung. Dari Siti Nurfadillah. Ya, maksudnya itu justru yang seperti itu sudah masuk ke penelitian sudah ilmiah ya, sudah ilmiah. Jadi nanti di situ harus dari Iya. judul itu kemudian nanti harus kita masuk ke men-setting populasinya ya, tempatnya, tekniknya dan metodenya dan seterusnya. Yang jelas kalau sudah mampu melahirkan sebuah judul itu sudah lumayan sebagai pemula ya. Jadi untuk anak-anakku yang sudah memberikan sebuah judul untuk sebagai awal ya, saya kira ucapan terima kasih ya kami sampaikan. Masih ada Ibu masih ada moderator? Tidak ada, Mi, Bu. Baik. Ya. Kepada guru Ibu Haja Masdani SPD diucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, materi selanjutnya yaitu bahasa Quran yang akan dibawakan oleh Guru Ta Ibu Rosmayanti SPD. Adapun sebaiknya, terlebih dahulu saya akan membacakan biodata pemateri. Ibu Rosmayanti SPD lahir di Pintrang tanggal 14 Juli 1985. Adapun riwayat pendidikannya yaitu Sekolah Dasar Negeri Impres Tonrong Sodang, SMP Muhammadiyah Rapang, Madrasah Alia Ponpes Darul Hufaz 77 Kajuar Bone. Adapun gelar S1 di STKIP Muhammadiyah Rapang, Pendidikan Sastra Bahasa Indonesia. Kepada Guru Ta Ibu Rosmayanti SPD dengan hormat dipersilahkan. Kepada Ibu Rosmayanti. Iya. Saya share dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Ribut di sini ya. Jangan kecil-kecil, coba suaranya dulu Nana. Kokor lagi dulu Nana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya. Kalau
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama dalam virtual conference ya, secara virtual. Ini adalah nikmat semua yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita patut bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menunjukkan kepada kita jalan dari yang jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah Nanda sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu ekskul yang ada di sekolah kita nanti, sekolah kita, dan alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun. Ekskul kita yang pertama sebenarnya namanya adalah ekskul baca lisan, baca tulis Al-Quran. Tahun ini kita ganti dengan ekskul etalase Al-Quran. Mungkin Anda bertanya, apa sih sebenarnya ekskul etalase Al-Quran itu? Ini saya sendiri, insya Allah yang akan membina Nanda semua yang bergabung nanti di ekskul etalase Al-Quran ini. Ada juga Ustadz Ruslan selaku pembina untuk tilawah. Apakah ekskul etalase Al-Quran itu? Ekskul, apakah ekskul dulu? Kita bahas dulu apa kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran. Nanda mungkin sudah tahu semuanya. Ekskul itu dilakukan di luar jam pelajaran, ya, dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Sekarang etalase, kita akan bahas apa itu etalase, ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etalase adalah tempat memamerkan barang-barang. Nah, biasanya etalase itu berada di bagian depan. Ya, penjual itu biasanya ada etalasenya, dia memamerkan barang-barangnya di etalase itu, dan tempatnya biasanya di bagian depan. Nah, itu pengertian etalase. Sekarang kita bahas Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, penutup Nabi dan Rasul, dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Ananda mungkin sudah tahu Al-Quran adalah bacaan, Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran ini berisi 114 surah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan terakhir surah An-Nas. Kalau digabungkan etalase Al-Quran, ya, etalase adalah tempat yang berada di depan. Al-Quran adalah firman Allah. Jadi etalase Al-Quran ini diharapkan Nanda semua kita dengan adanya ekskul etalase Al-Quran ini menjadikan Al-Quran sebagai wadah ya untuk mengembangkan wawasan kita tentang Al-Quran, wawasan kita tentang Islam, ya. Baik itu dari cara membacanya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, maupun pemahaman kita dalam terjemahan
ataupun hafalan-hafalan kita dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi ekskul yang kami beri nama Etalase Al-Quran adalah kegiatan yang diharapkan menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan literasi Al-Quran mereka. Ya, karena kita ketahui literasi adalah ya kegiatan yang di situ ada membaca, ada menulis, ada menyimak, ya. Saya akan menampilkan beberapa foto, ya, orang yang melakukan bacaan-bacaan kegiatan membaca Al-Quran. Ya. Kenapa saya menampilkan foto ini? Saya ingin menyampaikan kepada Nanda semua, meskipun kita dalam kesulitan, dan ini kita lihat mereka dalam peperangan, tetapi mereka tetap membentuk sebuah halakoh. Ya, mereka membuat sebuah kegiatan. Suatu waktu mereka bersama-sama membaca Al-Quran. Ya. Al-Fatihah. Di karbon masa warna lain. Karbon. Ya. Kita ini contoh di daerah Afrika, meskipun dengan sarana ya tempat yang tidak memadai, mereka tetap bersama-sama mengkaji Al-Quran itu sendiri. Bisa diam dulu, Nak. Aduh, ya. Ini anak-anak di Afrika juga. Mereka karena sarana dan prasarana tidak memadai, tetapi mereka tetap bersemangat, bahkan mereka menuliskan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu di papan. Dan Masya Allah, mungkin Ananda pernah mendengar suara mereka saat bertilawah. Masya Allah, sangat bagus makhraj tajwidnya, bahkan nadanya. Ya. Ya. Ini di daerah biasanya kalau di Mekah, daerah Mekah, Madinah, setelah sholat subuh, setelah sholat wajib biasanya, anak-anak di sana, di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka berkumpul. Ada setiap tiang masjid ada halakoh di sana, anak-anak di sana menghafalkan Al-Quran, ya, dipandu oleh murabbiyahnya. Ini di suasana di Indonesia, di negara kita, anak-anak biasanya mengajarkan hafalan. Di SMA seperti ini membuat halakoh. Ya. Ini anak-anak putri. Sekarang kita bahas di sekolah kita. Apa saja program Etalase Al-Quran yang ada di Mandua Sopeng? Ada Hifzil Quran, yang insya Allah saya akan bina sendiri. Di Hifzil Quran, Ananda diharapkan untuk menghafalkan Al-Quran. Kita mulai dari juz 1. Ya. Jadi setiap pertemuan diharapkan menyetorkan hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan di rumah. Ada imla. Imla ini cara menulis Al-Quran dengan benar. Ya. Untuk program tahun ini, insya Allah di bawah binaan saya yang ikut ekskul tahfiz ini, Etalase Al-Quran ini, peserta didik menghafal Asmaul Husna. Kemudian peserta didik menghafal nama-nama surah, jadi 114 surah kita akan hafalkan. Ketiga,
peserta didik memahami cara membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwid. Jadi insya Allah kita akan belajar ilmu tajwidnya. Terakhir, peserta didik yang menyelesaikan hafalan 1 juz dalam setahun, insya Allah akan diberikan reward. Belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya kira kita Nanda juga tahu semua. Siapapun yang belajar Al-Quran, Allah akan selalu menjaganya. Ya. Karena bacaan Al-Quran kita akan bawa sampai di akhirat kelak. Ya, bacaan Al-Quran kita akan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Tidak di dunia saja, di dunia sudah kita mendapatkan syafaatnya, apalagi di akhirat nanti insya Allah. Ya, anak-anak yang menghafalkan Al-Quran di akhirat nanti Allah akan memberikan mahkota dan memakaikan jubah kepada kedua orang tua mereka. Dan itu sudah janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi tidak ada kerugian dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan menghafalkannya. Ini prinsip saya, menjadda wajad. Kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan dapat. Bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, kita akan mendapat ilmunya. Ya, man sobaro, Allah firah. Barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Bersabar dalam mempelajari Al-Quran, bersabar dalam menghafal Al-Quran, dan bersabar dalam mengamalkannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada host yang ingin bertanya. Yang bertanya silahkan. Baik, kepada adik-adik saya harap ada 1 orang siswa yang bertanya. Jika tidak ada, kami lanjut. Oke, sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1 materi saya, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah iya Bu, masih ada 1 program keterampilan. Oh iya ya, baru saya ingat. Tunggu ya. Saya sambung ya, Nak. Enggak apa-apa. Iya Bu, tidak apa-apa. Ibu, waktunya hanya 20 menit, Bu. Mohon maaf. Iya. Cuma sebentar ini. Iya. Oke, saya buka kembali materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya adalah program keterampilan Mandua Sopeng. Kalau saya kira Anda sekalian kalau istilah program keterampilan itu sudah tidak asing lagi. Mungkin di sekolahnya di SMP dan sanawiyah dulu sudah ada program keterampilan yang kalian sudah lakukan. Apa yang dimaksud dengan program keterampilan? Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Ya, apakah itu usaha ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya. Jadi makanya dikatakan program adalah rancangan. Jadi ini rancangan. Keterampilan itu sendiri suatu kemampuan ya dalam menggunakan akal, pikiran, ide serta kreativitas dalam mengerjakan, mengubah juga membuat sesuatu. Jadi keterampilan adalah kemampuan ya, kemampuan kita dalam
kemampuan kita baik menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas ya dalam membuat sesuatu atau mengubahnya ya menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan. Jadi ada beberapa berarti program keterampilan adalah rancangan ya, rancangan yang akan kita buat dengan menggunakan ide serta kreativitas ya yang kita miliki sehingga hal itu menghasilkan sebuah nilai ya. Bagaimana program keterampilan yang dilaksanakan di madrasah? Jadi di madrasah kita, pendidikan keterampilan yang dilaksanakan di Madrasah Alia merupakan pengembangan dari konsep life skill. Kenapa program ini diadakan? Agar peserta didik memiliki life skill atau kecakapan hidup. Ya. Produk esensial dari pendidikan keterampilan adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, dan pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan kecakapan hidup siswa dalam mengantisipasi permintaan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat. Jadi diharapkan Nanda sekalian dengan mengikuti program keterampilan ini, kalian bisa memiliki kecakapan hidup atau life skill. Misalnya kalian mengikuti keterampilan menjahit, di rumah kalian bisa menjahit, membuat karya dengan dari keterampilan menjahit itu sendiri. Jadi kalian sudah memiliki life skill dengan adanya program keterampilan di sekolah kita. Tujuan program keterampilan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki satu keahlian atau keterampilan teknis dasar sesuai dengan jenis program keterampilan yang diikuti. Dua, memiliki jiwa semangat kemandirian ya untuk berwirausaha. Tiga, kesiapan atau siap pakai untuk mengisi lapangan kerja. Apa saja program keterampilan di Mandua Sopeng? Mungkin kalian bertanya apa program keterampilan yang ada di madrasah kita. Satu, ada pelatihan khat atau kaligrafi Arab. Ya, kaligrafi adalah sejumlah kemampuan atau skill dalam menulis dan merangkai simbol-simbol atau huruf-huruf dalam keserasian dan harmoni. Jadi saya kira Nanda semua sudah tahu khat itu atau kaligrafi itu menulis indah, ya, menulis indah. Biasanya kalau kaligrafi Arab berarti bahasa Arab. Biasanya tulisan-tulisan Al-Quran ditulis indah. Banyak kita dapatkan di masjid tulisan-tulisan indah. Itu hasil keterampilan khat. Dua, pelatihan keterampilan cetak saring atau sablon. Insya Allah tahun ini, karena tahun kemarin belum kita adakan, insya Allah tahun ini kita usahakan nanti kita datangkan gurunya atau kita akan berkunjung ke tempat pembuatan cetak saring. Anda akan belajar bagaimana cara mencetak saring, bagaimana cara sablon, mulai dari mendesain sampai kita melakukan cetak saringnya, ya. Ya, ini pengertian dari cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak seperti kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lain-lain. Wujud yang paling sederhana dari stensil terbuat dari bahan kertas atau logam yang dilubangi untuk memproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Ini
contoh pelatihan HOT ini karya anak-anak kita yang sudah mengikuti HOT, menggambar di masjid. Ini hasil mereka. Jadi dengan adanya pelatihan HOT ini, Nanda diharapkan bisa memiliki kecakapan dalam menulis tulisan Arab yang indah. Ini anak siswa yang mengikuti lomba 17 Agustus kemarin, waktu MTQ. Ini, juara 3, alhamdulillah. Ananda kita berhasil meraih juara 3 di lomba MTQ di Kecamatan Marjo Riawa tahun 2019. Ini pelatihan cetak saring begini nanti. Ini dengan tadi yang pertama itu teknik manual, ini teknik digital. Nah, insya Allah kalau kalian sudah memiliki kecakapan dalam keterampilan ini, sablon, kalian bisa membuat usaha sendiri. Buat misalnya usaha sablon. Oke, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Nanda sekalian. Saya kembalikan ke host. Silakan. Sudah, Nak. Saya kembalikan ke Nanda Nur Asmaul Husna untuk melanjutkan kegiatannya. Baik, saya harap ada di antara adik-adik satu orang yang mengajukan pertanyaan. Tentang materi program keterampilan. Jika tidak ada, kami lanjut. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Guru Ta Ibu Rosmayanti SPD. Kepada Ibu mengucapkan banyak terima kasih. Oke, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi untuk hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selebihnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nanda, moderator, Nur Asmaul Husna, dan Nabila Umi Habibi telah menemani adik-adiknya peserta matsama pada hari ini. Alhamdulillah moderator kita pada hari ini cantik semua, tidak ada yang ganteng. Baik peserta matsama semua, ini kita sudah hampir di penghujung acara matsama kita. Mudah-mudahan anak-anak itu semua dinyatakan lulus matsama dan bisa bergabung di sekolah kita Mandua Sopken tercinta. Namun sebelumnya kita melangkah ke evaluasi. Jadi silakan diperhatikan di grup WA dan di room chat itu ada link evaluasi yang panitia kirimkan. Silakan anak-anakku jawab evaluasi yang ada di situ, dan
penutupan nanti kita akan laksanakan jam 12.30. Jadi sambil menjawab soal evaluasi, kita istirahat untuk sholat dulu. Jam 12.30 pas kita kembali lagi ke room. Tapi saya harap anak-anakku sekalian tidak usah keluar dari aplikasi. Cukup tutup kameranya saja dan silakan istirahat, sholat, dan sambil menjawab soal evaluasi yang sudah dikirimkan. Jadi kami beri waktu untuk evaluasinya itu 15 menit. Waktunya untuk menjawab. Setelah itu link akan kami tutup kembali. Jadi setelah 15 menit ke depan itu sudah tidak bisa lagi linknya digunakan untuk menjawab. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada jam 12.30 pas ya. Tepat waktu. Sekian dan silakan istirahat. Nanti kita lanjut dengan penutupan. Wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki acara penutupan pada hari ini. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, penetapan juara pertama, 2, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dari hasil evaluasi oleh Ibu Hajjah Naimah SAG. Padanya dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Waskurillah. Tibalah saatnya Ananda, peserta Matsama yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari terakhir hari ini Ananda sudah lalui sampai detik-detik sampai sekarang. Alhamdulillah dari awal materi sampai sekarang. Jadi Anda sudah bisa menilai dirinya masing-masing mengenai bagaimana tadi evaluasi yang kalian ikuti selama 3 hari ini, ya matsamanya. Ya, jadi tentu kalian bertanya-tanya dari jawaban kalian tadi bagaimana hasilnya yang kalian tadi dapatkan. Ya, jadi untuk itu saya sampaikan yang dapat peringkat mengenai hasil evaluasi tadi yang kalian ikuti, ya saya sebutkan, mulai dari urut ke-6, atas nama
Siti Nur Fadila Rahim. Dari asal sekolah MTS Yasri Batu-Batu. Ya, kasih aplaus. Ya. Bagi yang saya sebut namanya, dimohon berdiri. Saya ulangi kembali atas nama Siti Nur Fadila Rahim dari asal sekolah MTS Yasri Batu-Batu. Mohon berdiri. Halo, Nur Fadila. Ya, ya. Ya, terima kasih dah. Urutan kelima. Nama Kurniawang. Asal MP1 Negeri Mario Riawa. Bagi yang saya sebut tadi nama, silakan berdiri. Ada Fendi Kurniawang. Fendi. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Fendi, iya. Urutan keempat. Atas nama Nur Fajriani Rauf. Dari Sekolah MTS Yasri Limpo Majang. Ya, bagi yang saya sebut namanya tadi, ya silakan berdiri. Berdiri. Nur Fajriani Rauf. Ya, alhamdulillah sudah. Berikutnya, urutan ketiga. Atas nama Nurul Fahnadillah. Dari Sekolah MTS Yasri Limpo Majang. Mana korone gunain? Dan kedo. Nah, silakan berdiri. Nurul, mana Bu Fatih? Ya, Bu. Nurul Fahnadillah anak Bu Fatih ya. Nurul? Ya, Bu. Terima kasih Nanda. Urutan kedua. Atas nama Siti Rofika. Dari asal sekolah SMP Negeri 4 Mario Riawa. Silakan berdiri. Mana Siti Rofika? Ananda, Siti Rofika. Ya. Ya, kita kembali ke yang pertama atas nama Muhammad Aprisal. Dari asal sekolah Pondok Pesantren DDI Asalman. Ya, aplaus. Ya. Bagi tadi yang saya sebut namanya, alhamdulillah Nanda sudah bisa tampil yang 6 orang ini. Ya, jadi saya harapkan mudah-mudahan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat ya normal. Ya, jadi kalian nanti datang di sekolah ambil hadiahnya.
Ya, jadi saya harapkan bagi peserta maksama yang dapat mendapatkan prestasi alhamdulillah. Bibi kan lalang asa kue. Ya, insyaallah. Kakak lalang asa na bibi kue. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan ketemu. Ya. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah sampaikan hasilnya. Ya, begitupun tadi yang peserta yang saya tidak sebut namanya, insya Allah mudah-mudahan Anda bisa mempertahankan prestasinya nanti setelah masuk proses pembelajaran, insya Allah. Ya, ya jadi mengenai pembagian kelas saya sampaikan mengenai pembagian kelasnya nanti kita upload di grup GASIS. Ya, jadi sebentar lihat di situ pembagian kelasnya masing-masing di situ. Ya, kelasnya mana kita minati. Semuanya saya sudah bagi semua masing-masing kelasnya. Bisiswana? Jadi mungkin cukup sampai sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan ditanggar kalau. Acara selanjutnya. Acara selanjutnya. Laporan Ketua Panitia PPDB oleh Ibu Haja Baliana SAG. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Tapi Bu Haji tidak kedengaran suara tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak aku sih. Tak nih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita sempat ketemu kembali di penghujung acara Matsama Mandua Sopen tahun pelajaran 2020-2021. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW dan semoga tercurah pula kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, Bapak dan Ibu pemateri yang saya hormati, rekan-rekan panitia yang saya hormati, adik-adik pengurus OSIS yang saya hormati, serta anak-anakku peserta Matsama yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah yang ingin kami laporkan pada kesempatan ini yaitu mulai dari pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau disingkat dengan PPDB. Setelah kita membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru, diperkirakan sekitar bulan April tahun 2020 secara online, kita mendapat pendaftar sebanyak 130 siswa. Namun setelah disisir dan perbaiki, ternyata ada beberapa yang double namanya, sehingga kita perbaiki kembali, sampai akhirnya ditambah dengan pendaftar offline, sehingga jumlahnya berjumlah 127 siswa. Ya, jadi yang mendaftar secara online sebanyak 121 siswa, dan secara offline sebanyak 6 orang. Itu semua kita terima semua sebagai siswa Mandua Sopeng, tahun pelajaran 2020-2021 dan siap mengikuti Matsama. Jumlah siswa laki-laki sebanyak 58 siswa dan perempuan 69 siswa. Yang tersebar dari
berbagai asal sekolah atau madrasah, yaitu sekolahnya dari SMP Negeri 1 Meruriawah sebanyak 33 siswa, kemudian menyusul sebanding dari SMP Negeri 4 Meruriawah dan MTS Yasrib Batu-Batu, dan menyusul MTS Yasrib Lumajang, dan selanjutnya SMP 3 Meruriawah, SMP 2 Meruriawah, SMP Meruriawah, dan ada juga dari SA Sadia Sinta, MTS DDI Asalman, SMP Sidrap, MTS Amalia Mare, ya. Dari itu asal sekolah, asal madrasah atau SMP anak-anak kita. Anda telah mendapatkan materi kemadrasahan, pengenalan tentang lingkungan madrasah, dan materi karakter moderasi beragama dan berkebangsaan. Uhuwah Islamiyah, Uhuwah Basariyah, Uhuwah Wataniyah, penilaian kritis, berjiwa kompetitif, dan ditambah dengan pada hari terakhir yaitu materi khusus. Alhamdulillah sudah banyak pengetahuan yang Ananda dapatkan. Jadi mudah-mudahan itu dapat bermanfaat, dan pemateri yang diberikan yaitu sebanyak 24 pemateri yang kesemuanya 23 orang berasal dari tenaga pendidik MAN Meruriawah, ditambah dengan 1 orang alumni MAN Meruriawah. Selanjutnya, waktu pelaksanaan ini rencananya akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu mulai tanggal 13 Juli sampai 5 Juli. Namun ada kendala aplikasi yang kita pakai, sehingga pada hari kedua, hari Selasa kemarin, bergeser waktunya dari hari Selasa pindah ke Rabu, pindah ke hari Kamis, dan sampai kita pada hari ini, hari terakhir dari laksanaan. Kemudian pelaksanaan Matsama itu terbagi 2, yang cara mendapat kuota yang memiliki kuota dan jaringan yang bagus dilaksanakan di rumah, dan yang tidak memiliki kuota dan tidak memiliki jaringan yang bagus dilaksanakan di sekolah. Peserta yang melaksanakan Matsama di sekolah pada hari pertama sebanyak 17, pada hari kedua berkurang mungkin karena situasi hujan sehingga menjadi 8, dan pada hari ketiga meningkat kembali menjadi 18 siswa. Adapun yang perlu pula kami laporkan bahwa siswa yang bersama pada hari pertama yaitu sebanyak 2 orang. Ini sudah dijumlahkan dengan siswa yang berada di sekolah. Kemudian pada hari kedua menurun, yaitu sebanyak 80 siswa. Kemudian pada hari ketiga meningkat kembali menjadi 115 siswa. Jadi ada 15 siswa yang tidak, ada sekitar 12 siswa yang tidak mengikuti Matsama. Kemudian terakhir bahwa hasil evaluasi yang telah disebutkan tadi itu adalah berdasarkan kriteria nilai dengan dipadukan dengan keaktifan dalam mengikuti materi Matsama. Jadi saya kira mungkin inilah yang penting kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Saya tidak bisa kalau tidak pakai mic, saya tidak bisa. Pakai mic kemana deh? Tidak bisa, bisanya pakai iya, kayak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi? Oh, ya. Tidak apa-apa, Ji. Tidak pakai endek. Sudah, diantar. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu panitia acara, yang saya cintai dan saya banggakan, terkhusus Nanda peserta Matsama pada hari ini. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah selama 3 hari ini kita bisa mengikuti Matsama dengan baik, walaupun sebenarnya tadi dikatakan bahwa rencananya pelaksanaan Matsama itu selama 3 hari, namun ada kendala yang ditemukan, yaitu aplikasi yang kemarin sudah digunakan tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya tertunda sampai hari ini. Salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi alhamdulillah saya sangat berterima kasih kepada semua panitia Matsama dan juga kepada Nanda, pengurus OSIS yang setiap hari senantiasa mendampingi panitia Matsama. Kemudian selanjutnya saya juga berterima kasih kepada semua Bapak dan Ibu guru serta semua yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Matsama ini. Nanda sekalian, tentunya sudah 3 hari Nanda mendapatkan berbagai macam ilmu dan juga berbagai jenis materi yang sudah disampaikan kepada Nanda semua, yang awalnya sebenarnya diminta kemarin itu para pendidik yang ada di madrasah ini, namun ada salah satu yakni pemateri tadi yang sempat saya ikuti, termasuk juga alumni MAN, dan syukur alhamdulillah kita merasa bangga bahwa ada alumni MAN yang ikut berpartisipasi dan dan telah memberikan ilmu, berbagi ilmu kepada Nanda semua yang calon siswa baru ini. Dan saya sangat berharap sekali kepada Nanda, dari 3 hari yang
Anda jalani menerima materi selama 3 hari ini, tentunya mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan apa yang telah didapatkan itu bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan, dan saya sangat mengharapkan sekali bahwa Nanda ini jangan lupa selalu melaksanakan sholat, ya. Jadi Nanda sudah masuk di madrasah ini, tentunya Nanda tahu bahwa kita ini adalah madrasah, ya. Beda dengan di luar kita, terutama dari segi pelajaran, tentunya ada perbedaan bagi Nanda semua yang mungkin barusan nantinya akan dapatkan di madrasah ini. Jadi kalau yang dari MTS tentu sudah paham ada pelajaran agama yang lebih dari satu di situ. Kalau dari sekolah umum SMP hanya satu kali saja di situ pelajaran agama, pendidikan agama. Tidak ada pelajaran bahasa Arab ataupun lainnya. Jadi nanti Nanda setelah selesai matsama ini akan dilanjutkan dengan masuk kepada proses pembelajaran, ya. Jadi setelah tutup nanti matsama ini, jadi insya Allah besok Anda sudah siap untuk mengikuti pelajaran, ya. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa belajar secara tatap muka, namun ada aplikasi yang kita bisa gunakan, yaitu belajar dengan secara online. Jadi itulah yang kita nantinya gunakan. Tapi Nanda saya harapkan seandainya nantinya ada di antara siswa di sini tidak bisa belajar dengan online, jadi nanti akan saya sampaikan ke wali kelasnya untuk memberikan buku panduan buku pelajaran yang nantinya akan Anda bisa pelajari di rumah, ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya bahwa Nanda, saya tadi juga mendapatkan atau mengikuti ada beberapa pemateri, diantaranya tadi tentang seni. Sempat tadi saya ambil di situ untuk juga sebagai Nanda bisa paham, bisa memahami bahwa di sekolah kami di sini nantinya ada juga kegiatan yang rencananya akan dilakukan, yaitu menyablon, ya, nyablon dengan tadi kaligrafi. Jadi seandainya nanti Nanda punya skill seperti itu, jadi sambil Anda sekolah dan setelah tahu bagaimana caranya menyablon, bagaimana caranya buat kaligrafi dengan baik, itu kan bisa saja Anda membuka usaha kecil-kecilan. Jadi bisa Anda mendapatkan penghasilan, ya. Jadi kalau Anda semua punya atau memiliki skill, di antaranya tadi yang saya sempat lihat dari materinya tadi, kalau Nanda punya skill bisa nanti punya usaha sendiri. Walaupun sebenarnya sementara Nanda sekolah bisa juga mungkin untuk pribadinya sendiri, tahu, bisa digunakan bagaimana bisa menyablon bajunya, apanya. Jadi itu kan bisa nantinya mendapatkan hasil untuk Nanda sendiri, ya. Dan terakhir saya sampaikan bahwa Nanda semuanya ini sudah masuk keluarga besar Mandua Sopeng. Jadi jangan lagi saya minta jangan lagi ada yang mau keluar, karena saya pikir Nanda semua di sini masuk dengan kemauannya sendiri. Tidak ada tekanan dari orang lain, kan? Tidak ada tekanan orang lain, bukan paksaan orang lain, tetapi ini semata-mata niat Anda sendiri, ya. Jadi Nanda sekolah di madrasah ini itu sudah dua pahala yang kita dapatkan. Pahala dunia juga sudah ada pahala akhiratnya. Kenapa saya katakan begitu, ya? Karena selain Anda belajar ilmu umum, juga mendapatkan ilmu agama, ya. Jadi dalam hadis dikatakan jika Anda mau selamat dunianya, maka harus, ya, memiliki ilmu
Ya, ilmu. Kalau Anda mau selamat di akhirat, tentu kita memiliki ilmu. Yang mana yang dimaksud dengan ilmu itu? Tentunya di balik ilmu itu adalah ilmu agama. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu agama, insya Allah pasti akan berberkah. Nah, ketika kedua-duanya kita memiliki, kita mau senang di dunia, kita mau senang di akhirat, apa yang kita harus miliki? Tentunya ilmu juga. Ya, jadi kalau kita mau senang di dunia dan di akhirat, kita harus memiliki kedua-duanya. Ya, jadi beruntunglah Anda sekalian sudah memilih dengan sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak dipaksakan juga dari orang tuanya barangkali tahu. Jadi Anda sudah memiliki kebahagiaan itu nantinya dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Nanda semua sudah bergabung di Iman Dua Sopeng ini. Mudah-mudahan ilmu nantinya yang diberikan kepada yang diberikan dari Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa dikembangkan nantinya. Bagi yang mempunyai tadi keterampilan bisa dikembangkan, dan tentunya saya berharap bahwa kalian adalah bagaimana caranya membantu di iman kita ini bisa berkembang di iman ini, dan saya tentunya saya mau melihat prestasi itu lahir dari Nanda siswa baru ini. Ya, itu. Sekira hanya itulah yang sempat saya sampaikan. Dan kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara tatap muka. Ya, dan tentunya ini juga yang siswa baru, jangankan siswa baru, kita semua guru sudah rindu semua akan ke sekolah. Ya, rindu semua akan ke sekolah. Tapi bagaimana ini bisa virus ini bisa hilang, bisa lenyap secepatnya, itu tentunya kita juga harus selalu berdoa. Jadi saya mengharapkan Anda semua, begitu sudah sholat, jangan lupa berdoa, minta kepada Tuhan, kepada Allah, mudah-mudahan virus corona ini cepat berlalu. Dan kita bisa belajar dengan baik, ya, kita bisa bertemu, mungkin saja nanti ada di antara siswa ini, kita bertemu di jalan atau di mana, tapi kita tidak saling kenal, ya, karena kita tidak pernah saling bertatap muka, hanya lewat virtual seperti ini. Saya tidak terlalu kenal Nanda semua, ya. Jadi saya titipkan Nanda. Jadi setiap kali sudah sholat kan semua tidak di sini. Jadi yang biasanya mungkin sholatnya hanya 1 kali, 2 kali, ya meningkat ya. Jadi 2 menjadi 3 menjadi 4, sampainya 5, ya. Prayer 5 days, ya, in a day, 5 kali sehari semalam, ya. Harus sholat 5 kali sehari semalam. Jadi jangan lupa berdoa, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus corona ini, kita selamat, kita sehat, dan virus ini cepat berlalu dan kita akan kembali back to school, ya. Tentu ada perbedaan ketika kita belajar lewat daring dengan belajar secara langsung, ya. Ada perbedaannya, ya. Pertama, mungkin juga ada efeknya ketika kita selalu berhadapan dengan laptop, itu mata sakit ya. Jadi saya sudah rasakan itu selama daring ini, selama 4 bulan ini, karena saya juga itu sepertinya ikut juga seperti siswa. Karena saya di depan HP terus, jadi saya melaporkan kegiatan proses belajar mengajar selama 1 hari itu. Jadi tidak pernah saya tinggalkan HP itu selama dalam proses belajar mengajar, mulai dari jam 7.15 sampai jam 2:30 itu masih di depan ini, karena kita juga dituntut untuk melaporkan bagaimana kegiatan yang ada di sekolah. Setiap harinya itu saya lakukan. Ya, bahkan kemarin itu sampai jam 12 saya baru lihat ada yang mau diisi instrumen, sudah saya kirim, ternyata tidak bisa terbaca. Saya minta tolong sama operator saya, tolong diisi, ada file yang diminta, ya. Jadi itu. Jadi sekian Anda sekalian. Jadi mudah-mudahan
peserta Massama ini, jadi bisa nanti ada di antara lahir dari siswa baru ini menolehkan suatu prestasi di Mandos Open. Amin, amin ya. Dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, penutupan Massama masa pengenalan siswa baru di madrasah ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelepasan tanda peserta oleh masing-masing peserta. Kita lepaskan lagi tandanya. Jangan layang lain lagi. Ya, supaya bisa dilihat orang juga. Belum selesai? Oh belum? Main apa dulu? Bisa ada apa ya? Apa? Tidak lama Ji? Ya? Jangan dimakan. Tapi suaranya tidak kedengaran. Tapi MC saudara suaranya tidak kedengaran.
Pak BMC tolong diulang, suaranya tidak kedengaran tadi. Pak Firma. Ya Bu Haji. Itu tidak kedengaran suaranya katanya. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Bapak Penasihat FPI. Hormat disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita seraya bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Acara selanjutnya, penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik para peserta, Alhamdulillah. disampaikan sebelum kita bubar, kita foto-foto bersama dulu ya. Silakan kita foto bersama sebelum kita menutup room kita ini. Ya, masing-masing peserta jika ingin mengambil gambar silakan di screenshot masing-masing ya. Kami minta para peserta silakan buka kameranya ya, karena kami mau foto bersama. Minta tolong para peserta buka kameranya semua. Diharap para peserta dibuka kameranya. Angkat semua lagi jempol. Kasih naik tangan semua. Kasih naik tangan semua jempol. Ya, silakan ya. Jempol. Kasih angkat semua tangannya.
Jempol semua baru foto Pak Firman. Angkat semua tangannya ya, jempol Siap, Bu satu. Haji. Silakan Ya, diangkat angkat tangannya semua semua. tangannya. Saya 1, Ya, foto. 2, Ya. 3. Ke sini jempolnya, tangan kanan. Oke. Iya, oke. Oke, madrasah. Gimana tidak usah jempol 2, jempol 1 saja. Mandua. Oh, jempol 2 lagi. Pegang HP 1 tanganku. Saya nggak bisa naik jempolku, Bu Haji. Jempol 2. Aduh, kenapa, Pak? Iya, jempol 2 lagi itu banyak anak ke sini tengahnya. Jempol Siap, 2. silakan. Jempol 2 ya. 1, 2, ya. Oke. Dadah. Miring. Mandua, jempol. Jangan lagi ada yang sini nak ya. Langsung pulang. Dulu nih berarti rumah tuh. Jadi grup jangan ditutup grup ya. Jangan ditutup grup Mas Sama. Pak Firman. Siap, ya, Bu Rara. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Oh iya, untuk pembagian kelas dan wali kelasnya nanti akan disampaikan di grup sebentar sore. Jadi grupnya jangan ditinggalkan dulu karena informasi masih disampaikan melalui grup tersebut. Sudah. Baik, mungkin Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kami tutup room meeting kita ini. Jangan dulu ada yang keluar dari grup. Disampaikan kepada para peserta Matsama agar supaya tidak keluar atau leave dari grup peserta Matsama ya, yang di grup WA. Diharap tetap bertahan di grup tersebut karena informasi selanjutnya mengenai jadwal pembelajaran, kelas, dan sebagainya akan disampaikan di grup tersebut. Oh ya, saya sedikit. Silakan, Pak. Ada informasi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Bapak Ibu Wakaman serta panitia Matsama baik dari Dewan Guru maupun dari OSIS yang saya banggakan, dan terkhusus kepada Ananda, siswa baru yang beberapa detik yang lalu sudah menyelesaikan program Matsama. Dan baik saya Sukardi Mustafa selaku Wakamat Kurikulum ingin menyampaikan bahwa untuk jadwal pembelajaran, kembali saya ingatkan bahwa mulai jam 7.30 sampai jam 11:10. Jadi kepada Ananda supaya kedisiplinan dalam belajar, usahakan sudah masuk memang pembelajaran sebelum jam itu, karena itu juga menyita waktu ketika peralihan jam pelajaran yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, untuk roster yang ditulis saat ini tentunya adalah roster revisi ya, edisi revisi. Kemudian insya Allah nanti hari Sabtu atau hari Ahad kami akan upload lagi untuk roster edisi terbaru. Mengingat ada perubahan jam dan pergeseran jam pelajaran bagi guru mata pelajaran. Saya kira itu, dan terakhir saya ucapkan selamat dan sukses kepada Ananda yang telah berhasil menyelesaikan Matsama, dan tentunya yang lulus akan dinyatakan resmi menjadi siswa Mandua Sopeng. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak Pak.
Baik, ananda sekalian, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikudumikum di Madrasatil Aliyatil Hukumiyah Hasaniyah Sopeng. Selamat datang di MAN 2 Sopeng pada anak-anakku semua, dan kita akhiri room meeting kita pada kali ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup jendela. Di huruf nih. Bencong. Ben. Sang.